Ini adalah materi pertemuan ke-12 mengenai sistem kekerabatan yang ada di Indonesia. Dalam sistem kekerabatan yang ada di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa. Kita jelaskan dulu yang pertama, apa yang disebut dengan kekerabatan. Nah, kekerabatan ini sebetulnya adalah hubungan seseorang atau entitas yang sama secara silsilah. Eee, yang sama secara silsilah ini seperti apa? Misalnya, silsilah keluarga, marga, kemudian keturunan atau adat yang sama. Nah, itu disebut, dengan, sesuatu hal, yang dinamakan sebagai kekerabatan. Meyer Fortes mengemukakan bahwa, sistem kekerabatan ini unsur dari suatu masyarakat yang dipergunakan, untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Nah, apa yang dimaksud dengan menggambarkan struktur sosial ini? Nah, struktur sosial ini berbeda sebetulnya. Kenapa bisa berbeda? Karena dia ada, hal, yang ada hal yang membatasi. Kalau misalnya di kita, sistem kekerabatan itu ditentukan dengan yang namanya marga. Nah, di marga ini ada ketentuan-ketentuan yang memang tidak boleh misalnya menikah dengan yang satu marga. Nah, kondisi seperti itulah yang disebut sebagai struktur sosial, masyarakat yang saling bersangkutan satu sama lain, seperti yang dikatakan oleh Meyer Fortes. Nah, kekerabatan ini juga merupakan hubungan antara setiap pihak, yang memiliki satu asal-usul atau silsilah yang sama, baik itu silsilah secara biologis maupun sosial, yang di mana salah satu prinsip dasarnya adalah untuk mengelompokkan. Makanya kenapa ada istilah bahwa, kalau misalnya masih saudara jauh punya, entitas yang sama, marga yang sama, maka tidak boleh melangsungkan yang namanya pernikahan. Nah, ini yang disebut dengan struktur sosial masyarakat tersebut, dikelompokkan. Misalnya marga Ibu nggak tahu ya kalau yang marga-marga, tapi misal kalau misalnya, yang silsilahnya marga Silalahi nikah dengan si Haan, itu nggak bisa karena apa, misalnya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi perbedaan seperti inilah yang akhirnya mengelompokkan, tiap marga atau sistem kekerabatan yang ada di, Indonesia. Sedangkan dalam antropologi sosial terdapat dua topik hubungan kekerabatan. Pertama karena hubungan darah atau keturunan, kemudian ada juga yang karena hubungan ada yang berdasarkan hubungan karena pernikahan. Kalau misalnya karena hubungan darah atau biasa sebut dengan afinitas itu disebut dengan pertalian keturunan. Pertalian keturunan itu ada di mana? Pertalian keturunan itu ada di konsep yang namanya marga. Tapi kalau berdasarkan entitas kekerabatan pernikahan, biasanya kita tidak diperbolehkan menikah dengan saudara jauh dari ayah kita atau dari saudara yang lain. Nah, itu disebut dengan kekerabatan. Ketika sudah menjadi kerabat, tidak boleh ada yang namanya pernikahan, seperti itu. Nah, di sini juga dikatakan bahwa kategori kekerabatan ini menentukan hubungan sosialnya. Menentukan hubungan sosialnya seperti apa dari masyarakat kecil hingga kekerabatan yang cukup besar. Ada beberapa kelompok pertama yang harus diketahui dalam kekerabatan itu kepada siapa ia harus taat dan oleh siapa dia harus dipatuhi. Jadi orang yang menganut satu entitas tersendiri, dia harus tahu kira-kira tuh dia harus taat sama siapa dan, harus dipatuhi oleh siapa, itu yang paling penting. Kemudian siapa yang menjadi musuh atau teman. Nah, ini juga menarik, musuh atau teman ini seperti apa sih? Nah, musuh atau teman ini, siapa yang menjadi musuh atau teman. Nah, yang menjadi musuh atau teman ini adalah, satu bentuk kekerabatan. Kalau misalnya jadi kerabat, itu pasti akan menjadi teman, bukan menjadi musuh. Nah, bagaimana kalau kondisinya ketika kerabat tapi menjadi musuh, maka akan terjadi yang namanya konflik sosial di dalamnya. Kemudian, kekerabatan juga menentukan dengan siapa kita boleh menikah, dan dengan siapa kita tidak boleh menikah. Selain itu juga mewarisi beberapa istilah kekerabatan yang berbeda dengan bahasa lainnya. Sistem kekerabatan ini berbeda ya, ada yang disebut dengan silsilah, marga, kemudian keturunan. Nah, itu yang membedakan satu kekerabatan dengan kekerabatan yang lainnya.
Nah, dalam masyarakat primitif, seseorang ini membentuk kerjasama dalam kelompoknya. Kenapa, primitif? Karena, balik lagi, cara yang paling mudah, secara universal untuk melakukan ini adalah, selalu orang menyadari bahwa mereka ini terkait dengan sejumlah orang, mulai biasanya dengan lingkaran keluarga, orang tua, atau saudara kandung. Kenapa menjadi berbeda? Karena, ini menjadi satu hal yang, menarik ya, menjadi satu hal yang menarik ketika satu sama lain memiliki, satu unsur yang berbeda. Kalau masyarakat primitif ini, kerjasamanya, bertahan hidupnya, yang paling mudah adalah, common nih sama. Jadi ketika dia menghadapi kondisi yang sama, dia menganggap bahwa saya merupakan bagian dari kerabat tersebut. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan prinsip keturunan unilineal. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan unilineal? Unilineal ini lebih kepada bagaimana, kita beranggapan bahwa, eee, apa ya, merupakan satu, istilah yang disebut dengan klan. Klan ini, pengelompokan jenis-jenis yang tersebar luas ya. Kalau misalnya bahasa klan itu, kita dengar di film-film, barat, biasanya keturunan klan ini, digunakan sebagai, eee, pengelompokan aktivitas, usaha atau misalnya aktivitas, yang ada di masyarakat, baik itu mata pencaharian atau sistem perekonomian yang ada di masyarakat tersebut. Nah, biasanya klan ini akan tersebar di berbagai wilayah. Misalnya klan Arab. Klan Arab itu kan bukan hanya ada di Indonesia, di Malaysia ada, di Singapura ada, di mana-mana ada. Nah, itu disebut dengan klan karena dia punya prinsip keturunan secara unilineal. Nah, di sini juga dikatakan bahwa sebetulnya, sangat mudah untuk melihat, kelompok-kelompok operasinya. Misalnya kalau misalnya untuk keturunan unilineal, biasanya dia akan nyaman untuk membangun kelompok-kelompoknya, membangun kelompok-kelompoknya. Contoh misalnya, orang Arab ada di Indonesia, orang Arab di Indonesia itu dia punya kelompoknya sendiri, punya klannya sendiri. Kemudian dia akan membentuk usaha yang sama. Misalnya kalau orang Arab tuh mayoritas biasanya jualan karpet ya, terus kalau atau jualan kain. Tapi kalau orang India di Indonesia itu mayoritas biasanya dia akan ada di industri perfilman. Beda dengan orang India orang India di Indonesia tuh perfilman, tapi kalau misalnya orang India di Malaysia mayoritas pengemis karena klan yang dibentuknya atau keturunan unilealnya udah miskin. Pertama nih udah miskin nih yang ada di Malaysia sehingga mau tidak mau keturunannya akan jadi miskin, beda dengan misalnya keturunan India yang ada di Indonesia karena dia sudah keturunannya kaya maka otomatis dia akan kaya gitu. Nah, lanjut ada yang disebut dengan aspek relasional. Nah, aspek relasional ini ada pengkelompokan keturunan ya. Nah, pengkelompokan keturunan ini menarik sebetulnya. Kenapa menarik? Karena dalam unilateral ketika ada hubungan relasi, maka ini berdasarkan garis keturunan, misalnya dari keturunan ayah, garis keturunan ibu, garis keturunan kakek, nenek, dan lain sebagainya. Sehingga garis keturunan inilah yang tidak membolehkan seseorang memiliki satu hubungan dan mengkaitkan satu sama lain untuk keturunannya. Mengkaitkan dengan seluruh kelompok dan bukan hanya individu tertentu, seperti itu. Nah, terus di sini setiap orang kalau di keturunan unilineal, dia harus tahu nih setiap orang itu sadar bahwa dia merupakan anggota di kelompoknya. Jadi kalau misalnya marga tertentu, dia harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari marga tersebut. Kemudian juga kalau misalnya keturunan unilineal juga punya prinsip utama organisasi, maksudnya prinsip-prinsip kekerabatan itu banyak, strukturnya tuh biasanya lebih luas. Kemudian juga sangat sering terjadinya terminologi kekerabatan, kemudian juga seringkali mengklasikan mode terhadap keturunan untuk melintasi pembagian jenis kelamin. Itu mempengaruhi juga sebetulnya untuk terjadi hubungan yang ada di wilayahnya. Kenapa sih jenis kelamin mempengaruhi? Ini mempengaruhi karena ya ada klasifikasi di dalamnya, baik itu bidang pekerjaan ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga penting rasanya, mengkelompokkan orang dan menempatkan mereka dengan kelompok tertentu ya. Bagaimana, menempatkan posisi orang tua dan menempatkan posisi anak.
Dalam, banyak budaya, biasanya, untuk ke sosial ini lebih, melihat fisiologis. Fisiologis ini melihat seperti apa sih? Melihat dari sosok ayah biasanya. Kenapa dilihat dari sosok ayah? Karena bapak fisiologis ini, yang, secara generik mengatur, budaya atau aturan-aturan yang ada di, masyarakat tersebut. Makanya kenapa ada istilah kalau misalnya di Indonesia itu patriarki. Patriarki adalah segala rupa bentuk petunjuk ataupun keinginan-keinginan lainnya itu berasal dari yang namanya apa ya, berasal dari yang namanya unsur, eee apa ya, sosok ayah. Jadi sosok ayah atau sosok pria yang jadi kepala keluarga menjadi, sosok yang paling diperhitungkan. Beda kalau misalnya di Sumatera Barat. Kalau di Sumatera Barat, yang dianutnya adalah sistem matriarki. Nah, sistem matriarki ini seperti apa? Sistem matriarki adalah sistem di mana ibu akan lebih didengarkan pendapatnya daripada pendapat seorang ayah. Begitupun juga ibu, menjadi tulang punggung keluarga dibandingkan ayah. Ada beberapa hal yang menjadi menarik, karena, semakin besar, sebetulnya, rasa patriarki dan matriarki ini juga akan berpengaruh terhadap struktur sosial yang ada di dalamnya. Bagaimana struktur sosial tersebut, misalnya tentang, peran seorang wanita bergerak, untuk menjadi istri atau menjadi orang tua, itu juga akan berpengaruh. Apakah, kita berada di masyarakat di sistem kekerabatan yang patriarki, atau justru kita berada di sistem kekerabatan yang matriarki. Karena, konsep aturan dan peran si pria dan wanita ini akan berbeda fungsinya kalau misalnya kita berada di sistem kekerabatan tersebut, gitu. Nah, hal yang pertama yang harus, diperhatikan adalah ketika di dalam masyarakat, garis keturunan garis ini penting dalam pengelompokan sosial. Salah satunya adalah, perkawinan dengan eksogam. Perkawinan eksogam adalah perkawinan yang di luar dari marga tersebut atau di luar dari marga tersebut. Biasanya kan ada kalau masih tentang marga, kalau yang setahu Ibu, marga ini harus nikah dengan marga yang sudah ditentukan, tidak boleh menikah dengan, yang satu marga. Nah, itu yang berbahaya. Sehingga, pada akhirnya ada terjadi perkawinan eksogam di dalamnya. Nah, tapi apapun sistem keturunan yang digunakan, sebetulnya jelas garis prinsip baik ayah dari, walaupun, secara budaya itu tidak boleh, tapi secara agama juga Ibu belum pernah membaca, belum tahu ya di kitab suci apapun, setahu Ibu kalau menikah itu memang, kalau bisa tidak ada hubungan garis kekerabatan baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu, seperti itu. Maksudnya keluarga inti ya, kalau yang jauh banget itu biasanya, masih diperbolehkan. Nah, terus bagaimana nih yang disebut dengan asal mula perkembangan keluarga manusia? Asal mula perkembangan manusia itu dibentuk kekerabatannya pertama karena evolusi keluarga. Kenapa dianggap sebagai evolusi keluarga? Karena keluarga adalah satu unsur terpenting, terkecil untuk membentuk masyarakat. Sehingga semakin berkembang keluarganya, semakin besar, maka otomatis akan terjadi yang namanya kekerabatan. Misal kita ketemu dengan si A, oh ternyata dia saudaranya ini ya, oh ternyata dia saudaranya B, oh tahu-tahu ternyata kerabat, oh tahu-tahu ternyata saudara. Nah, itu yang disebut dengan evolusi keluarga. Nah, ada juga yang disebut dengan unsur perkawinan. Kalau misalnya dengan unsur perkawinan, ini juga menarik karena kenapa menarik? Karena dengan si unsur perkawinan ini, kita merasa bahwa, menjadi kerabat atau menjadi bagian dari orang tersebut, atau menjadi, bagian dari kerabat tersebut, "Oh kamu, anaknya ini ya? Oh kita masih saudara loh." Nah, misalnya seperti itu. Karena unsur apa, saudara dari mana? "Iya soalnya om kamu nikah sama bla 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 bla." Oh jadi kalau ditelusuri itu ternyata, kerabat. Kenapa bisa kerabat? Ternyata perkawinan. Nah coba ya habis ini kalian cek, kali aja kalian tuh sebenarnya bersaudara dengan Dian Sastro, ya cek lagi sistem kekerabatannya, mungkin dari siapa-siapa gitu ya. Oke, next, selanjutnya apa itu adat istiadat? Ini menarik. Jadi apa sih adat istiadat lingkungan hidup sama perkawinannya? Jadi adat istiadat ini merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun. Nah, kenapa turun temurun atau biasa kita sebut dengan adat istiadat? Karena warisannya kuat. Kenapa warisannya kuat? Karena ada pola perilaku yang terus mengikuti. Jadi kalau misalnya kita
tidak melakukan kegiatan adat istiadat itu dianggap kita melanggar norma atau pranata sosial yang ada di masyarakatnya. Padahal bisa jadi kita memang tidak menganut adat tersebut, seperti itu ya. Seperti gambar ini ya, ada, dalam proses perkawinan, ini kayak cara menikah, pengantinnya harus digendong, kemudian kalau Batak diselendangkan kain, kemudian ini di Bali ya, kayaknya ini di Bali, kemudian ini di Dayak juga seperti itu, sistem perkawinan itu beda-beda. Ada yang pakai adat, ada yang, sekarang tuh udah jarang mau pakai adat karena ribet katanya. Sekarang tuh kalau misalnya pernikahan mereka lebih suka menggunakan yang tradisional simpel, ya. Itu yang menarik. Oke, ada setelah perkawinan ini, ada yang disebut dengan patri lokal. Patri lokal ini seperti apa sih yang disebut dengan patri lokal adalah lebih kepada pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam satu keluarga dan suami istri. Jadi ini dikatakan bahwa kerabat ayah suami. Nah, kerabat ayah suami ini seperti apa? Kerabat ayah suami ini beda-beda ya. Kalau misalnya matri lokal ini biasanya lebih kepada suami istri yang, tinggal bersama dengan keluarga saudara istri. Jadi, patrilokal itu, berarti suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara suami. Jadi kalau misalnya kalian nikah, terus tinggal dengan orang tua suaminya, maka itu disebut dengan patrilokal. Nah, kalau matrilokal itu kalau misalnya kalian sudah menikah, kemudian tinggal dengan orang tua dari si istri, maka itu disebut dengan matrilokal. Nah, kemudian apa itu utrolokal? Nah, kalau utrolokal ini berbeda ya. Oke, kalau utrolokal, ini berbeda dengan si matrilokal dengan apa, patrilokal. Di sini dikatakan kalau si utrilokal ini lebih kepada, kita, bisa, tinggal di mana pun tanpa harus tinggal dengan kerabat istri atau kerabat suami. Jadi misalnya kayak ngekos ya, ngontrak rumah. Nah itu disebut dengan, apa, utrolokal atau ambilokal, seperti itu. Oke, next, si ultralokal ya tadi memberikan kebebasan kepada pengantin, untuk tinggal menetap dalam satu keluarga, baik itu yang dekat untuk di dekat keluarga suaminya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya apa, ini biasanya untuk adat ya, jadi boleh kepada pasangan pengantin yang baru menikah untuk tinggal menetap di dekat keluarga suami. Misalnya kalian tinggal ngontrak tapi di dekat rumah omnya suami gitu. Nah itu boleh sebetulnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan bilokal. Nah kalau bilokal ini lebih kepada sistem bergantian sebetulnya. Nah, bilokal ini bergantiannya seperti apa sih? Adat menetap bagi pengantin baru untuk secara bergantian bertempat tinggal di keluarga suami atau keluarga istri. Jadi boleh, apa, seminggu tinggal di keluarga suami, seminggu tinggal di keluarga istri, itu disebut dengan bilokal. Jadi bergantian. Kenapa bergantian? Supaya tidak terjadi yang namanya kesirikan. Atau ada juga disebut dengan neolokal. Nah, neolokal ini adalah lebih kepada sama, pasangan suami istri tinggal jauh dari keluarga suami maupun istri. Jadi si neolokal ini berusaha independen, misalnya kalau rumahnya tinggal di Bandung, dia memilih untuk tinggal misalnya di, Jakarta. Nah, sehingga jauh dari siapapun itu disebut dengan si neolokal. Nah, ada juga yang disebut dengan afun lokal. Nah, kalau afun lokal ini lebih kepada kalau akun lokal ya, sebentar Ibu cek dulu. Oke, akun lokal ini lebih kepada bagaimana ketika, si pengantin ketika nanti kalian menikah, kalau ini pernikahan secara adat ya, kalau pengantin tinggal di sekitar kediaman saudara laki-laki dari suami ibu. Jadi, kalian boleh tinggal suatu saat, tinggalnya itu berdekatan dengan kediaman saudara laki-laki dari suami ibu. Dari suami ibu tuh, misalnya seperti, berarti ayah mertua. Jadi kalian boleh tinggal dengan apa, di sekitar, apa, saudara dari, ayah mertua kalian kalau kalian perempuan ya.
Terus ada juga yang terakhir adalah nata lokal. Nah, nata lokal ini seperti apa? Ini, cukup menarik karena dia terpisah sebetulnya ya. Nah, nata lokal ini lebih kepada suami istri, masing-masing hidupnya terpisah dan tinggal, di sekitar pusat kerabatnya. Biasanya kalau, si Natal lokal ini karena profesi pekerjaan, kalau misalnya suaminya pelayan, nah kalau misalnya pelayar otomatis kan dia jarang di rumah. Nah, kalau jarang di rumah seperti ini, maka otomatis si istri akan tinggal dekat dengan kerabatnya, jadi nggak jauh-jauh. Karena yang salah satunya juga untuk menghindari, fitnah ya. Nah, ada yang disebut dengan kelompok kerabatan. Kelompok kerabatan ini kalau menurut GP Mudrock sebetulnya ada yang disebut dengan corporate corporate king group ya. Oke, si corporate king group ini yang menarik adalah dia merupakan, satu kelompok, kekerabatan, di mana kelompok kekerabatan ini lebih kepada bagaimana sebetulnya, kita, eee, sebetulnya bagaimana, kita tinggal dengan, kerabat kita. Nah, ini yang menarik adalah dalam, kelompok sosial ini, untuk yang namanya oke, yang menarik untuk untuk kelompok kekerabatan ini adalah, yang pertama disebut dengan corporate king group. Nah, corporate king group ini, di mana kondisinya adalah jumlah anggota kelompoknya ini relatif kecil. Jadi, kelompoknya kecil, anggotanya saling mengenal satu sama lain dan bergaul, melakukan aktivitas kelompok secara berulang, serta mempunyai sistem hak dan kewajiban untuk mengatur interaksi berdasarkan sistem norma tertentu. Jadi kalau misalnya kelompok king group ini lebih kepada, pertama ciri-cirinya kelompoknya itu kecil ya, nggak nyampe ratusan, nggak nyampe ribuan. Terus para anggotanya saling kenal dan saling bergaul satu sama lain. Misalnya kayak di Kampung Naga ya, yang ada di wilayah Tasik, perbatasan Tasik Garut, itu, termasuk, dengan kelompok kekerabatan corporate king group. Karena pertama kecil, kelompoknya, saling mengenal, dibatasi, aktivitas kelompoknya juga berulang-ulang, akan itu terus yang dilakukan. Dan juga ada interaksi dan kewajiban yang mengikat mereka. Itu yang disebut dengan si, corporate king group itu sendiri. Kemudian ada yang disebut dengan occasion king group. Nah, kalau occasion king group ini bersifat sementara atau tidak tetap. Nah, kalau misalnya sementara tidak tetap ini seperti apa sih? Biasanya ini jumlah anggotanya relatif besar dan tidak bergaul secara terus-menerus. Besar tapi tidak terus-menerus ya. Misalnya kegiatan gotong royong, kemudian pesta, upacara adat dan yang dilakukan oleh golongan-golongan dari masyarakat tertentu ya. Nah, ini yang disebut dengan occasion king group. Jadi disatukan berkerabat karena disatukan untuk satu kondisi tertentu seperti itu. Ada juga yang terakhir ini ada yang disebut dengan Circum Kings Group. Nah, Circum Kings Group ini seperti apa sih sebetulnya? Ini kelompok kekerabat ini mempunyai anggota yang sangat banyak sehingga di antara mereka tidak saling mengenal dan tidak memiliki hubungan pergaulan terus-menerus. Biasanya tidak menyadari bahwa dia bagian dari kelompok. Misalnya paguyuban, ya paguyuban itu kan sebetulnya masuk ke dalam satu circumscriptive group. Dia tidak ada hubungan darah, tidak terikat, dihubungkan hanya berdasarkan adat istiadat, kemudian tidak saling mengenal satu sama lain karena begitu beragam orang yang ada di dalamnya. Bedakan ya, contoh king group tuh misalnya yang kayak Kampung Naga. Kalau occasion king group itu lebih kepada pesta-pesta perayaan, misalnya Maulid Nabi tuh kalau di Jawa suka ada Maulid Nabi, kemudian ada pesta ada acara ngaben, kemudian ada acara yang berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan atau misalnya pesta perayaan atau adat-adat yang harus dilaksanakan itu disebut dengan occasion king groups. Kalau circumscriptive king group itu lebih kepada paguyuban karena jumlahnya sangat banyak jadi tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian di sini ada 6 unsur kekerabatan menurut Kecara Ningrat. Pertama,
Sistem kekerabatan ini berdasarkan, norma yang mengatur tingkah laku warga kelompoknya. Nah, kenapa? Karena balik lagi nanti ada peranata sosial atau norma-norma yang dianut sehingga mau tidak mau, akan mengatur warga, akan mengatur tingkah laku warga kelompok tersebut. Kemudian ada rasa kepribadian, bahwa dia sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompok tersebut, itu yang, menarik. Dia sadar bahwa dia bagian dari kelompok tersebut, maka, itu bisa dijadikan satu kekerabatan. Kemudian juga ada yang disebut dengan, interaksi yang intensif antar warga kelompok. Bagaimana interaksi yang intensif antar warga kelompok? Interaksi yang intensif ini artinya memang, kontinu, hubungan atau komunikasi yang dilakukan antar warga tersebut itu, kontinu satu sama lain. Kemudian juga bisa mengatur bagaimana hak dan kewajiban, di masyarakat tersebut sebagai bagian dari kelompoknya, itu yang paling penting. Kemudian juga ada kepala adat atau kepala suku yang akan memimpin, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kelompoknya. Dan yang ketiga, memastikan bahwa sistem hak dan kewajiban ini menjadikan harta pusaka. Makanya kenapa tradisi adalah bagian dari harta pusaka itu sendiri. Kenapa menjadi bagian dari harta pusaka? Ya karena, saling memiliki satu sama lain, itu yang paling penting. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, seperti biasa, nanti kalian tanyakan di ruang kelas ya, supaya nanti pas UAS kalian bisa jawab. Terima kasih.